Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya adalah sebuah UPS yang masih bagus, tetapi saya mau fungsikan UPS ini sebagai inverting atau inverter. Nah, dengan daya seperti tertulis tadi P600 PA. Nah, di sini langkahnya adalah saya memakai sumber baterai dari sebuah peralatan motor, atau juga bisa dengan menggunakan baterai dari kendaraan mobil ataupun baterai-baterai yang lain. Nah, di mana di sini UPS karena tidak kita colok dengan listrik, maka tidak berfungsi lagi fungsi dari casnya. Bagaimana caranya adalah saya lepas baterai yang ada pada UPS, lalu saya ganti dengan baterai yang masih bagus. Kemudian saya hubungkan dengan sumber arus dari kendaraan bermotor. Nah, ini dari dalam. Nah, ini bisa dirangkai yang lebih rapi, nanti diambil dari sumber yang sudah didesain khusus. Nah, kita ambil dari proses charging dari motor. Nah, kita lihat setelah kita pasang. Lalu UPS saya pasangkan kabel lampu. Nah, ini saya taruh lampu. Kemudian saya nyalakan motor. Nah, kita lihat proses invertingnya. Nah, saya tekan on off. Nah, bisa kita lihat di sini baterai, tanda baterai menyala. Hanya saja karena putaran RPM motor terlalu rendah dan baterai belum terisi penuh, maka UPS buzzernya masih bunyi, dimana terlihat tegangannya belum stabil. Nah, kita lihat lampunya. Nah, ini lampunya kedap-kedip karena tegangan dan arusnya belum stabil. Kemudian RPM motor saya tambah. Bisa Anda lihat lampunya stabil. Kenapa kita perlu menambahkan baterai di UPS? Supaya ketika arus mengalir tidak stabil, baterai bisa juga berfungsi sebagai penstabil atau penahan arus atau tegangan yang lebih. Kemudian di sini kita lihat dayanya 600 watt atau 600 PA. Nah, kira-kira peralatan apa saja yang bisa kita pakai yang menggunakan tegangan 220 volt. Misalnya kita menggunakan, kalau motor ini kita jadikan untuk food truck, dimana kita butuh alat-alat listrik seperti lampu, seperti blender, ataupun alat-alat grinder kopi. Nah, saya kira kalau 600 watt grinder kopi kecil sanggup, atau pemanas air yang kecil. Nah, tinggal kita atur saja kapasitas UPS dengan daya listrik yang digunakan pada peralatan. Nah, jadi UPS ini bisa sekaligus kita fungsikan sebagai inverter. Nah, kalau kita mau pakai yang besar, katakanlah di mobil dengan daya yang besar, maka baterai yang kita gunakan juga harus lebih besar. Hanya saja saya tidak tahu berapa kira-kira konsumsi minyak atau bensin yang diperlukan dalam 1 jam untuk menjalankan lampu atau alat-alat listrik dengan menggunakan
pemutaran RPM dari mesin motor. Pasangnya gampang, positif dipasang. Positif ini kita pasang pada jalur motor positif juga, negatif kita pasang pada jalur negatif. Lalu kita buat yang lebih rapi supaya tidak terjadi short circuit atau korsleting. Nah, ketika kita perlukan tinggal kita colok, kita pakai. Nah, masalah RPM-nya supaya dia tetap, kita bisa mutar RPM dari jadi dengan memanfaatkan penggerak dari motor untuk kita ambil bagian casnya. Jadi motor seperti ini ada casnya untuk mengecas sebuah baterai, maka saya mungkin bisa menghemat, tidak perlu lagi membeli generator listrik yang gayanya juga ada yang kecil, ada yang besar. Kita bisa jualan di tempat yang tidak ada colokan listriknya. Kita bisa memanfaatkan motor yang ada, ditambah UPS atau inverting. Kita bisa punya lampu penerangan dan bisa memakai alat-alat yang lain. Tinggal dilakukan beberapa kali percobaan supaya bisa kita ukur listrik yang dihasilkan untuk peralatan apa dan konsumsi BBM yang diperlukan 1 jam kira-kira berapa. Jadi kita bisa memprediksi mana lebih efisien, mana lebih efektif. Jadi saya di sini hanya menunjukkan bahwa UPS itu adalah rangkaian inverter juga tanpa charge dan tidak dihubungkan ke sumber arus AC, langsung dihubungkan ke sumber baterai. Demikianlah, semoga tips singkat ini ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.